السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Ayat pertama yang saya baca adalah dari surah Al-Baqarah. Terjemahannya adalah, orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada malam dan siang dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, bagi mereka ada ganjaran di sisi Tuhannya, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka akan bersedih. Dan ayat kedua adalah dari surah Az-Zariyat. Allah Ta'ala berfirman, dan dalam harta benda mereka ada hak bagi yang meminta dan bagi yang tidak meminta. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa riwayat tentang teladan kedermawanan dan kemurahan hati Rasulullah SAW. Riwayat-riwayat ini menunjukkan bagaimana beliau berulang kali mengingatkan orang-orang mukmin tentang hal ini, dan juga bagaimana praktik beliau sendiri. Ayat-ayat yang telah saya baca, seperti yang saya sampaikan, di dalamnya dan juga dalam banyak ayat lainnya, Allah Ta'ala mengingatkan tentang kewajiban menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia, memenuhi kebutuhan agama maupun kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Dan sesuai dengan perintah ini, Rasulullah SAW juga mengingatkan orang mukmin sejati tentang hal ini. Dan yang terpenting, beliau memberikan teladan langsung dan menunjukkan gambaran praktis dari perintah-perintah Allah melalui teladan beliau. Maka bukan hanya satu akhlak saja, tetapi setiap momen dalam kehidupan beliau selaras dengan Al-Quran. Karenanya Hadrat Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang sifat-sifat beliau, kana khuluquhul Quran. Jadi akhlak beliau persis sesuai dengan Al-Quran. Maka akhlak apapun yang Anda ambil, beliau adalah teladan tertingginya, yang tidak ada contoh lain yang dapat melampauinya. Alhasil, seperti yang saya katakan, hari ini saya akan menyampaikan riwayat-riwayat tentang akhlak, kedermawanan, dan kemurahan hati beliau dalam hal ini. Hadrat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW biasa berdoa dengan kalimat doa berikut, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wal kasal wa ardhalil umur wa a'dzabil qabr wa fitnatil mahya wa mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir, malas, usia yang paling buruk, siksa kubur, dan fitnah kehidupan serta kematian. Juga ada doa lain dalam hal ini. Diriwayatkan dari Hadrat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wal ajazi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keresahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, pengecut, kikir, banyaknya hutang, dan dominasi orang lain. Demikian pula dalam hal berinfak di jalan Allah dan membantu sesama hamba, beliau juga memberikan nasihat ini kepada orang-orang mukmin. Hadrat Asma radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepadaku,
Janganlah kamu mengikat kantongmu, tetapi bukalah, nanti kamu akan dicegah. Maksudnya, jangan tutup mulut kantong tempat hartamu, dan infakkanlah sesuai kebutuhan, serta bantulah orang lain. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, janganlah kamu menghitung-hitung hartamu, nanti Allah juga akan menghitung-hitung pemberiannya kepadamu. Artinya, jika Allah telah memberi nikmat kepadamu, maka tunaikanlah hak syukurnya, dan hak syukur adalah dengan membantu orang lain. Niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepadamu. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada surga, dekat kepada manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat kepada neraka. Dan sungguh, seorang yang dermawan, meskipun bodoh, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal daripada seorang ahli ibadah yang kikir, yaitu seorang ahli ibadah yang pelit. Namun, sebagai perbandingan, orang bodoh yang dermawan lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Demikian pula, Hadrat Abu Bakar Siddiq meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, orang yang kikir, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Ketiga sifat ini, penipu, orang kikir, dan orang yang banyak mengungkit-ungkit pemberiannya, mereka tidak akan masuk surga. Ada juga riwayat dari Hadrat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu polos dan dermawan, sedangkan orang fasik itu suka menipu dan hina. Yang dimaksud dengan polos di sini bukanlah sebagaimana difahami sebagian orang dalam bahasa kita bahwa polos berarti kurang akal. Sebaliknya, tentang seorang mukmin disebutkan bahwa ia sangat cerdas dalam firasatnya, dan firasat mukmin itu sangat penting. Maka yang dimaksud di sini adalah ia menghindari pertengkaran, memiliki kedermawanan, berhati lapang, disukai orang, dan terhormat. Inilah tanda seorang mukmin. Dan ini adalah tolok ukur bagi kita untuk mengevaluasi diri. Dalam sebuah riwayat, Mutarrif meriwayatkan dari ayahnya, saya datang kepada Nabi SAW saat beliau sedang membaca surat Al-Hakumut Takatsur. Beliau bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Beliau bersabda, wahai anak Adam, hartamu hanyalah yang telah kamu makan dan habiskan, yang telah kamu pakai hingga usang, atau yang telah kamu sedekahkan sehingga engkau kirimkan ke akhirat. Maka harta terbaik, sabda beliau, adalah yang kamu infakkan. Namun harta yang paling baik adalah yang kamu sedekahkan, yang kamu persembahkan di hadapan Allah Ta'ala, untuk menunaikan hak-hak hambanya yang kamu infakkan di jalannya. Harta itu akan kembali kepadamu berlipat ganda di akhirat. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman bahwa tidak ada rasa takut pada mereka sebagaimana dijelaskan dalam ayat, dan tidak pula mereka bersedih hati. Karena pengorbanan yang mereka lakukan, kedermawanan dan kemurahan hati yang mereka tunjukkan, serta harta yang mereka infakkan kepada orang lain akan mereka dapatkan di akhirat. Hadrat Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Nabi SAW bersabda, hasad atau iri itu hanya diperbolehkan pada dua hal. Pertama, seseorang yang diberi harta oleh Allah, lalu ia diberi kemampuan untuk menginfakkannya secara tepat dan tanpa ragu. Yang kedua, seseorang yang diberi hikmah oleh Allah, lalu ia memutuskan perkara sesuai dengannya, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian pada suatu kesempatan, beliau memberi nasihat. Hadrat Abu Umamah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai anak Adam, menginfakkan kelebihan hartamu adalah lebih baik bagimu. Harta yang diberikan Allah kepadamu, cukupilah kebutuhanmu dengannya, tetapi lebih dari itu, infakkanlah.
वो लेकिन उससे ज़्यादा जो माल है उसे खर्च करो। Menahan harta itu buruk ये bagimu, बुरा है। dan kamu tidak akan dicela karena menyimpan sekadar kebutuhanmu. नहीं पूछा जाएगा तुम्हें जरूर Kamu tidak akan ditanya tentang kebutuhan yang telah kamu penuhi, dan mulailah berinfak kepada orang yang menjadi tanggunganmu. खर्च करने का Cara berinfak adalah bahwa tanggung jawabmu, anak-anakmu, istri dan anak-anakmu, गरीब रिश्तेदार हैं kerabatmu yang miskin, atau mereka yang nafkahnya menjadi tanggunganmu, वो तुम्हारी mereka lebih berhak menerima bantuan dari hartamu. माल से मदद हासिल करने का Kemudian beliau bersabda, फरमाया और ऊपर tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadrat Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Nabi SAW bersabda, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? प्यारा हो कोई Adakah orang yang mengatakan कि जिसको bahwa harta yang akan ditinggalkannya untuk ahli warisnya lebih ia cintai daripada harta yang ia miliki dan ia infakkan untuk dirinya sendiri? कहा या रसूल Orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak lebih mencintai hartanya sendiri. जो हमारे पास Beliau bersabda, ज्यादा प्यारा है maka sesungguhnya hartanya adalah yang telah ia kirimkan ke depan atau infakkan, dan harta ahli warisnya adalah yang ia tinggalkan di belakang. Apa yang telah kamu kirimkan ke depan, kamu infakkan di jalan Allah, kamu bantu orang miskin, वो itulah yang terbaik. Kamu akan mendapat pahalanya di akhirat, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का Tentang bagaimana praktik Rasulullah SAW sendiri dalam hal menginfakkan harta tanpa ragu dan bertawakal kepada Allah Ta'ala, Hadrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa मसूद बयान कर Nabi SAW mendatangi Bilal dan di hadapannya ada tumpukan kurma. और उनके पास खजूर की एक ढेरी लगी हुई Beliau bertanya, wahai Bilal, apa ini? क्या है Bilal menjawab, wahai Rasulullah, ini saya kumpulkan untuk Anda dan untuk tamu-tamu Anda. मानों के लिए जमा कर रखा है Beliau bersabda, tidakkah kamu takut bahwa panasnya api neraka akan mengenai tumpukan ini? जहन्नम की गर्म लपेट आ पहुंचे Kemudian beliau menasihati Bilal, wahai Bilal, teruslah berinfak dan jangan takut akan kemiskinan selama Allah pemilik arasy ada. फक्र फाका से मत डरो Contoh lain dari teladan beliau dalam hal ini adalah riwayat Hadrat Aisyah bahwa ia menyembelih seekor kambing lalu membagikan dagingnya kepada orang-orang miskin dan menyisakan sedikit untuk dimakan di rumah. के लिए रख लिया Rasulullah SAW bertanya, berapa banyak daging yang tersisa? गोश्त बच गया Hadrat Aisyah menjawab, हज़रत आयशा ने जवाब hanya tersisa pundak atau kaki depan kambing itu. अगली टांग जो थी Mendengar itu, टांग जो थी बकरी की Rasulullah SAW bersabda, उनका हजूर seluruh harta itu tersisa pahalanya yang telah kamu bagikan, सिवाय इस दस kecuali pundak ini karena kamu menyimpannya untuk kita makan. तो किसी की काम नहीं आई Di akhirat, yang bermanfaat adalah yang telah kamu infakkan. जो तुमने खर्च कर दिया Hadrat Muawiyah berkhutbah dan berkata, ने खिताब करते हुए कहा saya mendengar Nabi SAW bersabda, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते aku hanyalah pembagi, sedangkan Allah lah yang memberi. और अल्लाह ही देता है Sifat kedermawanan dan kemurahan hati pada diri Rasulullah SAW sudah ada dengan sempurna bahkan sebelum kenabian, भी बदरजा तुम पाई जाती dan kesaksian tentang hal ini, sebagaimana kita baca, diberikan oleh istri beliau yang suci, Hadrat Khadijah radhiyallahu anha, थी जब रसूल ketika wahyu pertama turun kepada beliau dan beliau pulang ke rumah dalam keadaan cemas. Hadrat Khadijah berkata, jangan cemas, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan Anda. वो खुदा आपको Anda menyambung tali silaturahmi, memikul beban orang yang lemah, berbuat baik kepada yang membutuhkan, memuliakan tamu, dan menolong orang yang tertimpa musibah. करते हैं और हकीकी मसाइब में मदद करते हैं Kemudian ada riwayat dari Hadrat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, रसूल ने फरमाया dua kebiasaan tidak akan berkumpul dalam diri seorang mukmin, kikir dan akhlak buruk. और बदखुल्की Artinya, seorang mukmin tidak akan memiliki sifat kikir maupun akhlak buruk. Ini juga merupakan tolok ukur untuk mengevaluasi diri. फिर बहुत Kemudian, sebagai petunjuk untuk menghindari kekikiran, beliau bersabda, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. होंगे
Dan jauhilah kekikiran dan ketamakan, karena sesungguhnya kekikiran telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itu mendorong mereka, sehingga mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan pernah berkumpul dalam diri seorang hamba debu di jalan Allah dan asap api neraka. Dan tidak akan pernah berkumpul dalam hati seorang hamba ketamakan atau kikir dan iman. Sebagaimana telah dijelaskan dalam riwayat sebelumnya, orang yang tamak, rakus, dan kikir tidak akan pernah menjadi mukmin sejati. Maka inilah tolok ukurnya. Jika ingin menjadi mukmin, harus menghindari ketamakan, kerakusan, dan kekikiran. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada satupun hari tatkala manusia bangun di waktu pagi, kecuali dua malaikat turun. Salah satunya berdoa, Ya Allah, anugerahkanlah balasan kepada orang yang mengorbankan harta. Dan yang lain berdoa, Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir. Artinya, bagi orang yang mengorbankan harta, berikanlah lagi untuknya sebagai ganti. Sedangkan bagi orang yang bakhil, bagi yang kikir, jadikanlah hartanya sia-sia. Di dunia ini pun hartanya tidak akan mendapat berkah. Inilah yang kita lihat, banyak orang yang menyatakan hal ini, dan di akhirat, harta itu tidak akan memberinya manfaat. Allah Ta'ala berfirman di satu tempat bahwa bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala, karena kecintaan kepadanya, Allah akan memberikan balasan kepadanya. Hadrat Anas bin Malik menerangkan, Rasulullah SAW adalah sosok yang paling rupawan, paling dermawan, dan paling berani di antara manusia. Demikian pula dalam riwayat lain, Hadrat Anas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah aku sampaikan kepada kalian tentang orang yang paling dermawan di antara orang-orang dermawan? Kemudian beliau bersabda, Allah adalah yang maha dermawan dari semua yang dermawan, dan aku adalah orang yang paling dermawan di antara anak keturunan Adam. Di dunia ini, di antara manusia, aku adalah yang paling dermawan. Demikian pula diriwayatkan dari Hadrat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan, dan di bulan Ramadan beliau adalah lebih dermawan lagi. Hadrat Jibril alaihissalam biasa menemui beliau setiap tahun di bulan Ramadan hingga bulan Ramadan berlalu. Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepadanya. Ketika Jibril bertemu dengan beliau, Rasulullah SAW adalah lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus kencang. Beliau mengorbankan harta seperti datangnya angin topan. Hal ini dijelaskan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu di dalam satu khutbah beliau. Ketika Rasulullah membelanjakan harta, beliau melakukannya dengan sangat luar biasa. Bahkan para sahabat meriwayatkan bahwa kedermawanan beliau terutama di bulan Ramadan adalah sebagai hembusan angin kencang. Namun, di saat yang sama, beliau juga mengamalkan la tubadziru tabdziro, yakni beliau tidak menyia-nyiakan kedermawanan beliau atau menjalankannya secara tidak tepat. Beliau dermawan, tetapi Allah juga memerintahkan untuk tidak berlebihan dan tidak menyia-nyiakan tanpa sebab. Allah Ta'ala melarang perilaku boros. Kedermawanan Hatim At-Tai terkenal, tetapi tidak pada tempatnya. Hatim At-Tai dijuluki sangat dermawan, namun kedermawanannya tidak sesuai waktu dan tempat. Dilakukan tanpa pertimbangan, karena itu adalah kedermawanan seperti istilah membacakan Fatihah untuk kakek di toko kue. Ini adalah ungkapan perumpamaan, bukan dengan hartanya sendiri. Apakah ia berhak menggunakan harta ayahnya, lalu ia bagi-bagikan? Tentang Hatim At-Tai disebutkan bahwa ia memiliki sifat dermawan sejak kecil. Suatu ketika ayahnya melihat yang menghambur-hamburkan hartanya, lalu ia diusir untuk mengawasi unta. Suatu hari, 3 orang penyair datang. Ia, yakni Hatim At-Tai, melihat mereka saat dalam perjalanan. Lalu ia menyembelih 3 unta untuk menjamu mereka. Mereka berkata, kami hanya 3 orang, 1 unta sudah cukup. Ia menjawab, tidak, jika aku hanya menyembelih 1, maka 2 lainnya akan tidak ikut serta. Itu adalah harta ayahnya, gratis, dan ia menyembelih ke-3 unta itu untuk mereka. Sebagian daging mungkin tersisa dan terbuang, atau diberikan kepada orang lain. Ayahnya sangat tidak suka karena hartanya dihambur-hamburkan begitu saja.
Namun berbeda dengan Hadrat Rasulullah SAW. Harta yang datang kepada beliau adalah harta beliau sendiri, dan sesuai petunjuk Al-Quran, beliau mengorbankannya tepat pada waktu dan tempatnya. Di sini telah dijelaskan hadis-hadis di mana beliau bersabda, belanjakanlah harta tanpa ragu. Maksudnya, berkorbanlah harta sesuai waktu dan tempatnya, dan jangan ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ini bukanlah berarti jika ada 3 orang datang di belantara, lalu kamu menyembelih 3 unta, dan kemudian dagingnya terbuang sia-sia karena tidak ada yang memakannya. Pasti tidak ada orang lain di belantara. Jika mungkin ada, maka itu beberapa orang saja, dan tetap saja akan ada banyak daging tersisa dan yang terbuang. Tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, belanjakanlah sesuai dengan situasi dan kondisi. Jika engkau berkorban harta di jalan Allah Ta'ala dan berkorban sesuai dengan waktu dan tempat, maka janganlah khawatir, karena janji Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran adalah tidak ada kekhawatiran dan kesedihan bagi mereka. Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu bersabda, sebagai perbandingan, di satu sisi, Rasulullah SAW adalah sangat dermawan, sebagaimana para sahabat menyatakan bahwa di bulan Ramadan, beliau membelanjakan harta seperti hembusan angin kencang, tetapi di sisi lain, beliau adalah orang yang membelanjakan harta dengan penuh pertimbangan. Diriwayatkan dari Hadrat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Tihamah, yakni pegunungan pesisir Arab, niscaya aku akan membagikan semuanya kepada kalian, dan kalian tidak akan mendapati aku sebagai pendusta atau orang kikir. Dalam riwayat lain, Hadrat Abu Dzar berkata, aku berjalan bersama Nabi SAW di padang Madinah. Tiba-tiba gunung Uhud muncul di hadapan kami. Beliau bersabda, wahai Abu Dzar. Saya menjawab, ya Rasulullah. Beliau bersabda, aku tidak suka jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud ini, lalu berlalulah malam ketiga, sementara masih ada 1 dinar padaku, kecuali yang aku sisakan untuk membayar hutang. Aku benar-benar akan membelanjakannya di antara hamba-hamba Allah, baik itu yang ada di kanan, di kiri, dan di belakangku. Kemudian beliau SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang kaya yang bakhil akan menjadi miskin pada hari kiamat. Orang kaya yang terus mengumpulkan harta tanpa mengorbankannya kepada yang membutuhkan, orang-orang miskin, maka mereka akan menjadi miskin di hari kiamat, kecuali orang yang membelanjakan harta seperti demikian, seperti demikian, seperti demikian, yakni orang yang membelanjakan di bagian kanan, kiri, belakang, ia tidak akan miskin di hari kiamat. Dan mereka itu sangat sedikit. Beliau bersabda adalah bahwa orang yang seperti itu sangat sedikit, yakni yang berinfak seperti itu di jalan Allah. Orang-orang kaya yang tidak kikir, bahkan seorang mukmin yang kaya, yang membelanjakan harta tanpa rasa takut, maka Allah Ta'ala terus semakin melimpahkan nikmatnya kepada mereka. Diriwayatkan dari Hadrat Anas bahwa seseorang meminta kepada Nabi SAW kambing-kambing sebanyak yang ada di antara 2 lembah, lalu beliau memberikannya. Kemudian orang itu kembali ke kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuklah Islam. Demi Allah, Muhammad SAW memberikan dengan jumlah yang sedemikian rupa, yang tidak ada lagi takut miskin di dalamnya. Hadrat Anas berkata, terkadang seseorang memeluk Islam hanya karena urusan dunia, namun begitu masuk Islam, agama Islam menjadi lebih dicintainya daripada dunia dan seisinya. Hadrat Anas bin Malik berkata, Nabi Suci SAW tidak pernah menyimpan sesuatu untuk keesokan harinya. Hadrat Utbah bin Haris meriwayatkan, Nabi SAW mengimami kami salat asar, kemudian setelah itu beliau bergegas pulang ke rumah, dan tidak lama kemudian beliau keluar lagi. Perawi berkata, saya bertanya kepada beliau, atau ada orang lain yang bertanya, maka beliau bersabda, saya meninggalkan di rumah sepotong emas dari harta sedekah. Saya tidak suka jika emas itu sepanjang malam ada bersama saya, maka saya segera membagikannya. Hadrat Ummu Salamah bersabda,
Rasulullah SAW datang menemui saya dan rona wajah beliau tampak berubah. Hadrat Ummu Salamah bersabda, saya mengira itu karena suatu penyakit atau rasa sakit. Saya bertanya, wahai Rasulullah, saya melihat wajah Anda berubah. Apakah itu karena sakit? Beliau menjawab, bukan, tetapi karena 7 dinar yang datang kepada kita sore tadi dan malam telah berlalu sementara kita belum membelanjakannya. Saya lupa telah meletakkannya di sudut tempat tidur, lalu ketika teringat, saya merasa sangat gelisah. Diriwayatkan dari Hadrat Uqbah, beliau berkata, saya salat asar di belakang Rasulullah SAW di Madinah. Beliau mengucapkan salam, lalu segera bangkit dan berjalan melewati bahu orang-orang menuju hujrah atau kamar istri-istri suci beliau. Orang-orang heran dengan ketergesaan beliau. Kemudian beliau keluar dan melihat mereka heran karena ketergesaan itu. Maka Rasulullah bersabda, saya memiliki sedikit emas yang saya lalu mengingatnya ada di rumah. Dan saya tidak suka jika emas itu menghalangi perhatian saya dari zikir ilahi. Oleh karena itu, saya perintahkan untuk segera membagikannya. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, keadaan Rasulullah SAW adalah seperti ini. Apapun yang ada pada diri beliau, beliau membelanjakannya dengan dermawan. Suatu ketika di rumah beliau ada sebuah koin berharga, lalu beliau mengambilnya dan membagikannya. Mengenai peristiwa yang sama, di tempat lain Hadrat Muslim Maud menulis, suatu ketika datanglah beberapa uang sedekah dan saat membagikannya, 1 dinar jatuh di suatu sudut yang tidak terfikirkan oleh beliau untuk mengambilnya. Setelah salat, beliau teringat, lalu beliau melompati bahu orang-orang dan segera pergi ke rumah beliau. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang terjadi? Beliau bersabda, 1 dinar tersisa dari pembagian tadi dan saya ingin untuk membagikannya sesegera mungkin. Singkatnya, meskipun memiliki harta kekayaan, beliau menunjukkan sikap tidak tamak dan cukup yang luar biasa, sehingga mengherankan yang melihat. Karena apapun yang datang, beliau belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Hadrat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, harta dari Bahrain dibawa kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, taruhlah di masjid. Ini adalah harta terbesar yang pernah dibawakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah keluar untuk salat dan tidak memperhatikan harta itu sama sekali. Setelah selesai salat, beliau mendatangi harta itu dan memberikannya kepada siapapun yang beliau lihat. Seketika itu, Hadrat Abbas datang dan berkata, wahai Rasulullah, mohon berilah kepada saya juga, karena saya telah membayar tebusan saya pada perang Badar, juga tebusan Aqil. Aqil bin Abi Talib adalah keponakan Hadrat Abbas. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ambillah darinya. Maka Hadrat Abbas mengambil dengan kedua tangannya dan mengisi pakaiannya. Kemudian Hadrat Abbas mencoba mengangkatnya tetapi tidak mampu. Maka berkata, wahai Rasulullah, mohon perintahkan seseorang untuk mengangkatnya untuk saya. Beliau bersabda, tidak, itu tidak boleh. Kemudian Hadrat Abbas berkata, kalau begitu, tolong angkatlah sendiri dan taruhlah di atas pundak saya. Rasulullah bersabda, tidak, ini juga tidak bisa. Maka Hadrat Abbas mengeluarkan beberapa bagian darinya, lalu mencoba mengangkatnya, tetapi masih tidak mampu. Lalu berkata lagi, wahai Rasulullah, tolong perintahkan seseorang untuk mengangkatnya untuk saya. Rasulullah bersabda, tidak. Lalu Hadrat Abbas berkata, kalau begitu tolong angkatlah sendiri dan taruhlah di atas saya. Rasulullah bersabda, tidak. Maka Hadrat Abbas mengeluarkan sebagian lagi, lalu mengangkatnya ke pundaknya dan pergi. Ketika beranjak pergi, Rasulullah terus memandanginya hingga ia tidak tampak lagi. Pada setiap kesempatan, beliau menasihati para sahabat tentang sikap pertengahan atau i'tidal. Beliau seakan bersabda, saya akan memberi, tetapi ambillah dengan berimbang. Sekalipun itu kerabat dekat, harus tetap moderat. Ambillah sebanyak yang dibutuhkan, jangan mengambil terlalu banyak. Di akhir hadis ini, perawi menulis, Rasulullah SAW heran terhadap ketamakannya. Ini adalah hasil pemikiran dari perawi sendiri. Bisa jadi Rasulullah SAW melihat seperti itu bukan karena heran terhadap ketamakannya, tetapi Rasulullah
teringat masa-masa sulit yang dialami para sahabat di masa lalu. Dan beliau merenungkan bagaimana mereka dulu berkorban dan bagaimana Allah Ta'ala sekarang melimpahkan nikmat kepada mereka. Berbagai syarah atau penafsir hadis juga menganggap ini sebagai pemikiran dari perawi semata. Bukan berarti Rasulullah SAW heran mengapa ia tamak. Para penafsir hadis pun menuliskan kemungkinan pemikiran yang lain. Hadrat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menerangkan, tidak pernah sekalipun Rasulullah dimintai sesuatu lalu beliau mengatakan tidak. Hadrat Sahal bin Sa'ad menuturkan, Rasulullah SAW sangat pemalu. Setiap kali dimintai sesuatu, beliau pasti memberikannya. Ibnu Abi Khaythamah meriwayatkan dari Hadrat Ali radhiyallahu anhu bahwa ketika Hadrat Ali menyebutkan sifat-sifat mulia Rasulullah SAW, Hadrat Ali berkata, dalam hal memberi, beliau adalah orang yang paling dermawan. Hadrat Sahal bin Sa'ad meriwayatkan, seorang wanita datang membawa selembar kain burdah, yaitu sejenis selendang, dan berkata, wahai Rasulullah, saya menenun ini dengan tangan saya sendiri untuk Anda pakai. Nabi SAW mengambilnya karena beliau membutuhkannya. Kemudian beliau keluar menemui kami dengan kain itu dipakai sebagai kain sarung. Kemudian dari antara orang-orang ada yang berkata, wahai Rasulullah, tolong berikanlah kain itu kepada saya untuk saya pakai. Beliau bersabda, ya baik. Nabi SAW duduk untuk beberapa saat di majelis, lalu masuk ke dalam, melipat kain itu dan mengirimkannya kepada orang tersebut. Beliau mengganti pakaian beliau dengan kain lain. Orang-orang berkata kepada orang itu, kamu tidak berbuat baik. Kamu tahu bahwa beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Orang itu menjawab, demi Allah, aku memintanya hanya untuk dijadikan kain kafan saya nanti. Tertera bahwa Hadrat Sahal berkata, kain itulah yang kemudian digunakan sebagai kain kafannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Miswar bin Makramah meriwayatkan, Rasulullah SAW membagikan beberapa qaba atau jubah, namun Makramah tidak memperoleh satupun. Maka Makramah berkata kepada putranya, wahai anakku, pergilah bersamaku menemui Rasulullah SAW. Miswar berkata, aku pun pergi bersama beliau. Riwayat ini diceritakan oleh putranya, yaitu Miswar. Makramah berkata kepada Miswar, masuklah dan panggillah beliau untuk menemuiku. Perawi mengatakan bahwa saat itu ia masih kecil. Ia pun masuk dan memanggil Rasulullah SAW, lalu menyampaikan, ayah saya datang menemui Anda. Maka Rasulullah SAW keluar menemui beliau. Pada saat itu, di tangan beliau terdapat salah satu qaba. Beliau bersabda, saya telah menyimpan ini khusus untukmu. Anda datang dengan membawa keluhan, bukan? Bahkan sebelum Makramah sempat mengungkapkan keluhannya, Rasulullah SAW telah lebih dahulu memberikan jubah tersebut kepadanya seraya bersabda, saya telah menyimpannya khusus untuk Anda. Perawi mengatakan bahwa Rasulullah SAW memandang ke arah Makramah lalu bersabda, lihatlah ini. Kemudian beliau kembali bersabda, jubah ini untuk Anda. Maka Makramah pun merasa senang dan puas dengan hal itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah mengenali suara Makramah, lalu beliau sendiri keluar menemui beliau. Jadi bukan putranya yang masuk lalu memanggil beliau, melainkan Rasulullah sendiri yang segera keluar. Saat itu Rasulullah membawa sebuah qaba, lalu memperlihatkan keistimewaan dan keindahannya kepada Makramah sambil bersabda, saya telah menyimpan ini khusus untukmu, saya telah menyimpan ini khusus untukmu. Diriwayatkan dari Hadrat Anas bin Malik bahwa ia berkata, saya sedang berjalan bersama Rasulullah. Rasulullah mengenakan sebuah selendang Najran yang tepinya kasar. Tiba-tiba seorang Arab Badui menemui beliau lalu menarik selendang beliau dengan sangat keras. Aku melihat pada salah satu sisi leher Rasulullah terdapat bekas yang ditinggalkan oleh tepi selendang itu akibat tarikan yang keras tersebut. Kemudian orang itu berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah agar aku diberi sebagian dari harta Allah yang ada padamu. Rasulullah lalu menoleh kepadanya, tersenyum, dan setelah itu memerintahkan agar ia diberi sesuatu. Rinciannya dalam sebuah riwayat lain dijelaskan sebagai berikut. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah biasa duduk bersama kami dalam suatu majelis dan berbincang-bincang dengan kami.
Kemudian ketika beliau berdiri untuk pergi, kami pun ikut berdiri, hingga beliau masuk ke rumah salah seorang istri beliau. Pada suatu hari, beliau sedang berbicara dengan kami. Ketika beliau berdiri, kami pun ikut berdiri. Tiba-tiba kami melihat seorang Arab Badui yang mendekap Rasulullah, lalu menarik beliau dengan selendang yang beliau kenakan. Akibatnya leher beliau menjadi merah. Hadrat Abu Hurairah menjelaskan bahwa selendang Rasulullah itu sangat kasar. Ketika Rasulullah menoleh kepadanya, orang Badui itu berkata, "Muatkanlah harta pada kedua untaku ini, sebab engkau tidak akan memberikannya dari hartamu sendiri, dan tidak pula dari harta ayahmu." Ia mengucapkan perkataan itu dengan sangat tidak sopan. Perawi berkata bahwa mendengar perkataan tersebut, Rasulullah bersabda, "Tidak, dan aku memohon ampun kepada Allah. Tidak, dan aku memohon ampun kepada Allah. Tidak, dan aku memohon ampun kepada Allah." Yakni beliau beristighfar dan mengucapkan penolakan. Rasulullah bersabda, "Aku tidak akan memberikannya." Ini bukanlah berarti bahwa beliau tidak akan memberikan kepadanya, melainkan beliau memberikan persyaratan, "Aku tidak akan memberimu sebelum engkau memberikan balasan atas perbuatanmu ini terhadapku, yaitu karena engkau telah menarik selendangku dan melukai leherku." Orang Badui itu setiap kali menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan memberikan balasan atas hal itu." Ia berkata, "Tidak, aku sama sekali tidak akan memberikan balasan." Kemudian ia menambahkan, "Sebab Anda tidak membalas keburukan dengan keburukan." Ia menggunakan trik ini. Orang Badui ini cerdik dan mengatakan, "Anda tidak membalas keburukan dengan keburukan. Oleh karena itu, tidak akan muncul persoalan bahwa saya harus memberikan balasan. Saya memang telah berbuat buruk, tetapi Anda tentu tidak akan membalasnya dengan keburukan." Mendengar hal itu, Rasulullah pun tertawa. Kemudian Rasulullah memerintahkan Hadrat Umar, "Muatkan gandum pada salah satu untanya dan kurma pada unta yang lainnya. Isi penuh keduanya." Beliau bukan saja memberikan harta kepadanya, tetapi juga memaafkan tindakan berlebihannya terhadap beliau SAW. Hadrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika harta dari Bahrain datang kepada kami, saya akan memberimu sebanyak ini, dan ini," sambil menyatukan kedua telapak tangan beliau untuk menunjukkan banyaknya pemberian yang dimaksud. Namun sebelum harta dari Bahrain tiba, Nabi SAW wafat. Ketika harta tersebut kemudian sampai kepada Hadrat Abu Bakar, beliau memerintahkan kepada seseorang untuk mengumumkan, barang siapa memiliki janji yang belum dipenuhi oleh Rasulullah atau memiliki piutang yang menjadi tanggung jawab beliau, hendaklah ia datang. Maka aku berdiri dan menyampaikan bahwa Rasulullah pernah menjanjikan kepadaku pemberian dari harta Bahrain. Hadrat Abu Bakar lalu mengambil satu genggam penuh dengan kedua tangannya dan memberikannya kepadaku seraya berkata, "Hitunglah." Ketika ku hitung, jumlahnya mencapai 500 dirham. Beliau kemudian bersabda, "Ambillah lagi 2 kali lipat dari jumlah itu." Hadrat Talha bin Hadramir radhiyallahu anhu yang telah diangkat oleh Rasulullah sebagai Amil Bahrain adalah orang yang mengirimkan harta tersebut dari Bahrain. Setelah wafatnya Rasulullah, beliau tetap menjabat pada kedudukan tersebut. Harun bin Riyab meriwayatkan bahwa pada suatu ketika 70.000 dirham datang kepada Nabi SAW. Menurut riwayat ini, itulah jumlah harta terbesar yang pernah datang kepada beliau. Harta tersebut kemudian diletakkan di atas sebuah tikar. Setelah itu Rasulullah berdiri untuk membagikannya. Siapapun yang datang meminta, tidak ada yang beliau pulangkan dengan tangan hampa. Beliau terus memberi hingga seluruh harta itu habis dibagikan. Dalam riwayat ini memang disebutkan bahwa itulah harta terbesar yang pernah datang kepada beliau. Namun sebenarnya terdapat riwayat lain yang menunjukkan bahwa jumlah harta yang lebih besar juga pernah datang. Karena itu, kemungkinan perawi menyebutnya sebagai yang terbesar berdasarkan pengetahuannya, atau karena pada saat riwayat tersebut disampaikan, itulah jumlah terbesar yang pernah datang. Sebab dalam riwayat sebelumnya disebutkan bahwa harta yang datang dari Bahrain jumlahnya jauh lebih banyak daripada itu. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah dan meminta bantuan kepada beliau. Maka Rasulullah meminjam setengah wasak gandum lalu memberikannya kepada orang tersebut. Satu wasak kira-kira setara dengan 60 sa' dan satu sa' sekitar 2,5 sir. Kemudian ketika orang yang memberikan pinjaman itu datang menagih, Rasulullah memberinya satu wasak gandum. Beliau bersabda bahwa setengahnya sebagai pelunasan utang dan setengahnya lagi sebagai hadiah untuknya. Inilah contoh cara terbaik dalam melunasi hutang. Beliau telah meminjam setengah wasak gandum, tetapi mengembalikan kepada pemberi pinjaman sebanyak 1 wasak. Bukan seperti sikap sebagian orang yang bahkan dalam mengembalikan pokok utangnya saja masih berusaha menunda-nunda dan mencari berbagai alasan. Hadrat Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa
sebuah jubah wol berwarna hitam dibuat untuk Rasulullah SAW. Pada suatu hari, beliau datang ke tengah para sahabat dengan mengenakan jubah tersebut. Beliau bersabda, "Tidakkah kalian melihat betapa indahnya jubah ini?" Seorang Arab Badui lalu berkata, "Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusan bagi Anda, anugerahkanlah jubah ini kepadaku." Tidak pernah terjadi bahwa Rasulullah dimintai sesuatu lalu beliau bersabda menjawab dengan penolakan. Maka Rasulullah melepaskan jubah yang sedang beliau kenakan itu dan memberikannya kepada orang tersebut. Sebuah riwayat yang sangat indah diriwayatkan oleh Hadrat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW membeli sebuah gamis dari seorang penjual pakaian seharga 4 dirham. Setelah mengenakan gamis itu, beliau keluar. Lalu seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah gamis ini kepada saya. Semoga Allah menganugerahkan pakaian surga kepada Anda." Maka Rasulullah melepaskan gamis tersebut dan memberikannya kepadanya. Kemudian beliau kembali kepada penjual itu dan membeli gamis yang lain dengan harga 4 dirham. Saat itu beliau memiliki 10 dirham. 4 dirham telah digunakan untuk membeli gamis pertama dan 4 dirham lagi untuk gamis kedua, sehingga tersisa 2 dirham. Dalam perjalanan pulang, beliau melihat seorang budak perempuan sedang menangis. Beliau menanyakan sebab tangisannya. Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, keluargaku memberiku 2 dirham untuk membeli tepung, tetapi uang itu terjatuh dan hilang." Maka Rasulullah memberikan kepadanya 2 dirham yang masih tersisa. Budak perempuan itu kemudian berbalik, tetapi kembali menangis. Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau masih menangis? Sekarang engkau sudah memiliki 2 dirham. Pergilah dan belilah tepung." Ia menjawab, "Aku takut keluargaku akan memukulku karena aku terlambat pulang." Maka Rasulullah berjalan bersamanya menuju rumah keluarganya. Sesampainya di sana, Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. Mereka mengenali suara beliau, tetapi tidak segera menjawab salam tersebut dan memilih diam. Rasulullah mengucapkan salam untuk kedua kalinya, tetapi mereka tetap diam. Beliau lalu mengucapkan salam untuk ketiga kalinya. Barulah mereka menjawab salam beliau. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah kalian tidak mendengar salamku yang pertama?" Mereka menjawab, "Kami mendengarnya, tetapi kami senang Anda terus mendoakan keselamatan bagi kami dengan mengucapkan salam berulang kali." Inilah kecintaan dan antusiasme para sahabat terhadap doa dan keberkahan dari Rasulullah SAW. Mereka kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, ayah dan ibu kami menjadi tebusan bagi Anda. Apakah yang membuat Anda datang kemari?" Beliau menjawab, "Anak perempuan ini takut kalian akan memukulnya." Maka majikan budak perempuan itu berkata, "Karena Anda telah berkenan datang bersamanya, saya memerdekakan budak ini karena Allah." Nabi SAW pun memberikan kabar gembira kepadanya berupa kebaikan dan surga. Kemudian beliau bersabda, "Allah telah menaruh keberkahan yang besar dalam 10 dirham itu. Dengan uang tersebut, Allah telah memberikan pakaian kepada nabinya, memberikan pakaian kepada seorang Ansar, dan juga menjadi sebab dibebaskannya seorang budak perempuan." Diriwayatkan bahwa Hadrat Utsman radhiyallahu anhu pernah mempersembahkan kepada Nabi Karim SAW setandan anggur sebagai hadiah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa yang dihadiahkan adalah setandan kurma. Bagaimanapun, ketika seorang pengemis datang, Rasulullah memberikan hadiah tersebut kepadanya. Kemudian Hadrat Utsman membeli tandan itu dari orang tersebut seharga 1 dirham. Barangkali karena itu merupakan buah yang istimewa atau berkualitas baik, lalu menghadiahkannya kembali kepada Rasulullah. Namun pengemis itu datang lagi, dan Rasulullah kembali memberikannya kepadanya. Peristiwa ini terulang hingga 3 kali. Hadrat Utsman membelinya kembali dan menghadiahkannya kepada Rasulullah. Lalu orang itu datang lagi meminta, dan beliau kembali memberikannya kepadanya. Akhirnya Rasulullah bersabda kepada orang itu dengan lembut, "Wahai fulan, apakah engkau seorang peminta-minta atau seorang pedagang? Apakah engkau datang untuk meminta? Sebab para peminta-minta tidak berbuat seperti ini. Engkau justru terus memperoleh dirham dan menjadikan hal ini sebagai perdagangan." Rasulullah tidak menolaknya, tetapi menasihatinya dengan sangat bijaksana bahwa apa yang dilakukannya itu bukanlah tindakan yang patut. Hadrat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Allah Ta'ala hendak memberikan hidayah kepada Zaid bin Sa'nah, ia berkata, "Semua tanda kenabian telah aku lihat pada wajah Muhammad SAW, kecuali 2 tanda yang belum sempat aku pastikan ada pada diri beliau atau tidak.
Pertama, kelembutan dan kesabaran beliau akan selalu mengalahkan kemarahannya. Kedua, semakin orang memperlakukannya dengan kebodohan dan kekasaran, semakin bertambah pula kesabaran dan sifat lapang dadanya. Ia berkata, aku terus menantikan kesempatan untuk menguji kedua tanda tersebut. Namun, sebelum ia sempat sengaja mengujinya, suatu peristiwa terjadi. Zaid bin Sa'nah menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumah bersama Hadrat Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang seorang penunggang kuda yang tampak seperti seorang Arab Badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, penduduk kampung Bani Fulan di wilayah Busra telah memeluk Islam. Aku pernah mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka masuk Islam, mereka akan memperoleh rezeki yang melimpah. Akan tetapi, sekarang mereka sedang dilanda kekeringan dan kesulitan akibat kurangnya hujan. Ia melanjutkan, wahai Rasulullah, saya khawatir mereka akan keluar dari Islam karena dorongan ketamakan dan kebutuhan, sebagaimana dahulu mereka masuk Islam dengan harapan memperoleh kelapangan rezeki. Karena itu, jika Anda berkenan dan memandang baik, kirimkanlah sesuatu kepada mereka sebagai bantuan dan penghiburan. Rasulullah SAW memandang orang tersebut. Hadrat Ali yang saat itu bersama beliau juga menyampaikan bahwa pada waktu itu tidak ada sesuatu yang dapat segera dikirim sebagai bantuan. Zaid bin Sa'nah berkata, aku mendekati beliau karena saat itu aku berdiri tidak jauh darinya. Lalu berkata, wahai Muhammad SAW, apakah Anda bersedia menjual kurma dengan jumlah tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan? Beliau menjawab, ya wahai Yahudi. Zaid bin Sa'nah memang seorang Yahudi saat itu. Beliau melanjutkan, dengan syarat jumlah dan waktu yang ditentukan, saya dapat menjual kurma. Namun saya tidak dapat menjanjikan bahwa kurma itu harus berasal dari kebun Bani Fulan tersebut. Saya berkata, baik. Maka terjadilah transaksi antara kami. Saya membuka kantong saya dan menyerahkan kepada beliau 80 misqal emas sebagai pembayaran di muka dengan kesepakatan bahwa pada waktu yang telah ditentukan beliau akan menyerahkan sejumlah kurma tertentu kepada saya. Satu misqal kira-kira setara dengan 4,25 gram. Rasulullah kemudian menyerahkan emas tersebut kepada orang yang datang meminta bantuan itu dan bersabda, bagikanlah ini secara merata kepada orang-orang yang sedang tertimpa kesusahan dan gunakanlah untuk membantu mereka. Zaid bin Sa'nah berkata, ketika masih tersisa 2 atau 3 hari sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, saya mendatangi Rasulullah, lalu saya memegang kerah baju beliau dan menarik selendangnya. Dengan nada marah, saya berkata, wahai Muhammad SAW, apakah engkau tidak akan membayar hak saya? Demi Allah, saya benar-benar mengetahui kebiasaan Bani Abdul Muttalib. Mereka sangat buruk dalam melunasi hutang. Aku juga mengetahui kebiasaanmu yang suka menunda-nunda pembayaran. Padahal tuduhan seperti itu sama sekali tidak beralasan. Namun, saat itu ia masih memusuhi beliau atau ingin menguji beliau, sehingga ia sengaja mengucapkan kata-kata tersebut. Ia bahkan menambahkan, aku telah berpengalaman mengenai hal itu. Zaid bin Sa'nah melanjutkan, ketika itu aku melihat ke arah Umar yang berada tidak jauh dari tempat tersebut. Karena sangat marah, kedua matanya tampak berputar-putar bagaikan gasing yang sedang berputar. Hadrat Umar memandangku dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh kemarahan. Ia berkata, wahai musuh Allah, apakah engkau berani mengatakan kepada Rasulullah apa yang baru saja aku dengar dan bersikap kurang ajar seperti yang kulihat ini? Demi Allah yang telah mengutus beliau dengan kebenaran, seandainya aku tidak khawatir terhadap beliau, niscaya aku telah menebas lehermu dengan pedangku. Zaid bin Sa'nah berkata bahwa sementara itu Rasulullah memandang Umar dengan penuh ketenangan dan ketentraman, bahkan sambil tersenyum. Kemudian beliau bersabda, wahai Umar, daripada bersikap seperti itu, saya dan orang ini lebih berhak mendapatkan nasihatmu. Engkau seharusnya menyuruhku untuk melunasi hutang dengan baik dan menyuruhnya untuk menagih dengan cara yang baik pula. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Umar, bawalah dia dan berikan haknya. Bahkan tambahkan lagi 20 sa kurma untuknya. Zaid berkata, aku bertanya kepada Hadrat Umar, mengapa ada tambahan ini? Hadrat Umar menjawab, Rasulullah memerintahku untuk menambahkan pembayaran kepadamu sebagai ganti atas sikap keras yang telah kutunjukkan kepadamu. Aku kemudian berkata kepada Umar, tahukah Anda siapa saya? Hadrat Umar menjawab, tidak. Siapakah kamu? Aku berkata, saya adalah Zaid bin Sa'nah. Umar bertanya, Zaid bin Sa'nah, seorang habar, ulama besar Yahudi itu? Aku menjawab, ya, ulama Yahudi itu. Hadrat Umar berkata, sebagai seorang ulama besar, mengapa engkau memperlakukan Rasulullah dengan cara demikian? Saya menjawab, wahai Umar, ketika aku melihat beliau, semua tanda kenabian tampak jelas pada diri beliau, kecuali 2 tanda yang belum sempat kuuji.
Pertama, apakah kelembutan dan kesabaran beliau benar-benar mengalahkan kemarahannya? Kedua, apakah semakin kasar dan bodoh orang memperlakukannya, semakin bertambah pula kesabaran dan sikap lapang dadanya? Alhasil, kini aku telah menguji kedua hal tersebut. Wahai Umar, aku menjadikan Anda sebagai saksi bahwa aku ridho kepada Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Aku juga menjadikan Anda sebagai saksi bahwa separuh hartaku, karena aku adalah seorang yang berharta, aku sedekahkan untuk umat Muhammad SAW. Maka Hadrat Umar berkata, katakanlah untuk sebagian umat Muhammad, karena seluruh umat Muhammad tidak mungkin dapat tercakup oleh hartamu. Zaid menjawab, baiklah, untuk sebagian dari mereka. Kemudian Zaid datang menghadap Rasulullah dan berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku beriman kepadanya. Dengan demikian, Zaid membenarkan kerasulan beliau dan berbaiat kepada beliau. Setelah itu, ia turut serta bersama Rasulullah dalam beberapa peperangan, hingga akhirnya wafat dalam perjalanan pulang dari Perang Tabuk. Zaid adalah seorang ulama Yahudi yang memiliki fitrah yang baik, dan setelah menyaksikan semua tanda pada diri Rasulullah SAW, beliau pun menerima Islam. Inilah kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Beliau bukan hanya bersedia berhutang demi menyelamatkan suatu kaum dari kelaparan, bahkan melalui akhlak beliau yang luhur juga berhasil menarik hati seorang ulama Yahudi hingga menerima Islam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر